Kamera on. Action. Oke, Kohideo ya. Ya. Halo Kohideo. Ya, halo. Ya. Ini adalah ownernya dari Curious People Coffee ya? Iya, benar. Coffee dan Roastery ya? Iya. Tadi kita udah thank you banget sebelumnya kok Oh udah iya, sama-sama. bawa buat ngeliat apa namanya proses roastery itu kayak gimana sih? Contoh kehormatan juga berarti dari kita. Makasih banyak. Nah aku pengen nanya sih kok sebenarnya gali lebih dalam lagi. Awalnya itu Koko bisa terjun ke dunia perkopian ini gimana tuh Kok? Ya ini insiden juga. Jadi Insiden? awalnya sebenarnya waktu lulus kuliah saya sudah kerja 2 tahun di bidang bangunan gitu kan. Nah selama bekerja itu memang kita kan sering minum kopi. Nah, jadi ngobrol-ngobrol sama temen, waktu itu teman kantor, terus nanya-nanya, wah kita ini mau jadi karyawan terus nggak nih? Atau gimana? Atau kalau mau jadi karyawan terus juga ya oke aja. Tapi kira-kira kalau kita jadi karyawan terus, kita mau ngapain gitu arahnya. Tiba-tiba muncul aja ide liar waktu itu dari saya bilang, wah saya mau kerja sendiri aja deh, cari bisnis di luar bidang engineer aja deh. Terus teman nanya, emang ada apa, lu mau kerjaan apa? Nyeletuk aja itu di pikiran saya. Gue demen kopi, gue jualan kopi aja kali ya. Berarti dari hobi minum kopi ya? Iya, awalnya cuma minum doang. Terus dari 3 orang temen itu, 3 berteman ini 2 kayaknya nggak lanjutin. Pertanyaan-pertanyaan tuh nggak jadi diterusin gitu. Tapi di saya itu jadi pikiran juga. Terngiang-ngiang terus. Ya ngomong sendiri, kepikiran sendiri gitu kan. Dari situ sambil kerja mulai waktu luang setelah bekerja atau setelah selesai jam kerja kan kantor kita masih ngizinin karyawan stay di kantor kan. Awalnya tuh belajar merasakan dulu. Yang penting sebelum belajar nyeduh atau belajar roasting, belajar rasain dulu. Nah, setelah berapa lama ya, mungkin sekitar 6 bulan gitu mulai pede iseng, mulai ngerosting sendiri. Tapi zaman itu ya sekitar tahun 2011 itu kan kita mau belajar roasting, nanya-nanya orang itu seperti orang buta nuntun orang buta juga. Iya benar. Terus yang bikin Koko bisa lebih deep lagi akhirnya temuin bahwa kan kalau tadi kan ngobrolannya terlalu spekulasi ya, jadi kayak misalkan si A yang nggak terlalu dalam tentang kopi juga bisa ngasih input tentang kopi kan. Iya. Nah akhirnya sampai ketemu satu yang Koko yakin bahwa ini kayak message-nya bener nih tentang kopi itu dari mana? Saya ketemu Pak Henry waktu itu. Pak Henry yang mungkin sekarang udah terkenal banget ya, susah ditemuin, Henry ABCD. Tapi era itu kita masih masih belum sesibuk sekarang lah berdua. Jadi sering ketemu, terus dia ada nyeletuk kalau kamu mau belajar lebih dalam, kamu nggak bisa cari informasinya di Indonesia karena ini masih hal baru di Indonesia. Kamu belajar di luar aja. Terus dia kenalin sama temannya di Singapura, sama Mr. Darren ya. Darren dari situ ikutlah belajar kelas seminggu ya. Kalau itu saya stay di Singapura seminggu belajar sama dia. Nah itu eye opening di situ. Nah dari situ kenalan sama Darren, balik ke Indonesia cuma seminggu doang ya kita belajar. Habis itu balik ke Indonesia jadi lebih ada clue lah. Tadinya clueless banget, sekarang paling nggak ada clue lah. Kita mesti pakai approach apa ketika ngerosting. Waktu kita aplikasikan ilmunya memang benar ada perubahan signifikan dari hasil roastingan. Yang dari situ saya makin gatal juga tuh, makin gatal belajar. Sudah mulai jualan itu, tapi waktu itu kan masih belum seperti sekarang. Sarana berjualan zaman itu nggak seperti sekarang ya, Tokopedia segala macam, coffee shop di mana-mana ya kan. Nah, sekarang waktu itu coffee shop masih dikit. Zaman itu juga coffee shop masih kopi sobek ya. Kenal dengan Pak almarhum Tony Wahid. Nah, Pak Tony Wahid mulai itu kenalkan ke orang-orang yang kira-kira memang perlu specialty coffee. Nah dari situ mulai kebentuk pasar dan marketnya juga memang kelihatannya grow ya dari tahun 2011 terus grow sampai 2014-2015 itu bisa dibilang masa kejayaan specialty coffee itu di 2015 sampai 2018. Oh iya, yang sampai banyak banget akhirnya setiap coffee shop itu punya. Setiap minggu ada coffee shop yang buka. Iya, setiap minggu ada satu coffee shop yang buka di Jakarta, gitu kan. Memang makin jadi gini, ada korelasinya ya antara kita belajar sama produk itu membaik itu ada. Jadi gatal tuh belajar terus. Jadi jangan terus coba-coba kalau nggak tahu belajarnya. Iya itu dia. Jadi kan kalau kita belajar otodidak itu boleh, tapi
belajar otodidak yang saya kurang suka itu spekulatif. Yang Kita terlalu banyak spekulasi. benar harus ketemu sumbernya memang yang tepat ya. Terus kita aplikasikan dan pasti itu akan ada korelasinya bahwa semakin banyak belajar produk pun akan menjadi lebih baik. Iya betul. Benar, ya? Itu kalau menurut saya itu kunci saya di specialty coffee. Nah berarti waktu itu Koko start bukanya itu tahun berapa tuh? Mulai mainin kopi 2011 tapi mulai bisnis itu 2012. 2011, 2012 tuh sudah mulai bisnisnya di lah. bulan Mei ya, saya ingat saya di bulan Mei 2012. Itu Koko pas mulai udah tinggalin kerja kantorannya kan? Akhirnya iya. Akhirnya Iya. Jadi sempat ragu tapi akhirnya ambil keputusan lah. Tinggalin aja. Nah, boleh kasih clue dikit nggak kok kayak misalkan pada saat pertama ninggalin kantoran terus buka sendiri itu kayak misalkan pemasukannya anjlok nggak tuh? Oh iya benar, dari gaji tiap bulan ada jadi nol. Jadi nol bahkan? Kan kita belum tahu. Jadi nol, jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak ada penjualan. Jadi kita Nggak ada penjualan kok, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nggak ada. Clueless kan kita juga. Kita clueless, kita mau jual kemana clueless. Even produk kita sendiri pun juga bisa dibilang layak dijual juga belum gitu. Titik terendahnya Koko pas pegang kopi itu pas di mana? Saya ngerasain yang agak berat itu di periode 2012 sampai 2013. 2012, satu tahun pertama ya. Selanjutnya nih masuk tahun kedua, ketiga, keempat, membaik. Itu yang bikin berbaliknya itu apa tuh? Di kejadian apa gitu? Kalau saya juga nggak berani bilang karena saya, tapi memang pada waktu itu tiba-tiba market coffee-nya sendiri tiba-tiba hidup. Oh, market coffee-nya? Iya, mungkin dari sayanya ada, tapi saya lihat faktor terbesar memang marketnya yang enggak. Marketnya tiba-tiba kebetulan jalan yang saya pilih bener pilihannya ya, sesuai gitu. Dengan marketnya ngangkat, jalannya udah dipilih. Iya, jadi saya berspekulasi waktu itu kalau ini kayaknya marketnya bakal bagus deh. Jadi kayak bertaruh juga. Bener. Dan kebetulan taruhannya bener gitu. Kebetulan taruhannya bener gitu. Kalau taruhannya gagal ya payah juga. Tapi aku penasaran kenapa sih kok namanya Curious People? Nah, jadi ini brandnya baru muncul di tahun 2014-15. Jadi waktu itu saya nggak punya brand. Cuma masih non-brand lah ya? Non-brand ya, jualannya jadi kayak orang kayak beli kopinya punya siapa? Punya si Hideo gitu. Waktu itu, karena waktu itu jualan juga masih gerilya ya, jualan produk sendiri gitu. Labelnya nggak ada, coffee shop mau minta di labelin, kita juga labelin aja gitu, sesuai dengan brandnya mereka aja. Curious People itu gara-gara suatu hari saya pikir saya mau bikin logo nih, saya mau bikin brand. Terus namanya apa ya, nggak tahu. Saya nanya sama teman gitu kan, dia kan nanya, kamu mau saya bikin brand? Mau. Kamu mau kasih nama apa? Nggak tahu, kamu aja mikirin. Saya bilang gitu. Oh, jadi dia, selain ke orang pikirin deh, kamu yang mikirin deh gitu. Ya? Jadi ngajak ngobrol, dia bilang lu tuh orangnya rada aneh. Jadi saya kasih nama, saya propose sama kamu nama Curious People Coffee aja. Ya udah, saya oke aja. Biar orang yang ngelihat apa sih nama yang cocok buat kita. Iya, Curious People kan sebenarnya kalau dibilang kayak orang penasaran, tapi sebenarnya bukan orang penasaran sih, itu idiom ya, orang aneh. Lebih tepatnya. Curious People ya orang yang nyeleneh gitu. Jadi ya bisa diartikan sebagai orang nyeleneh, bisa juga diartikan orang yang rasa penasaran. Saya baca, waktu itu saya dipropose logonya, story behind-nya, saya bilang, oh ya benar ini gua banget nih, udah gua oke aja gitu. Era pandemi ini gimana Pak? Nah begini, memang sih tough ya, semua teman-teman yang roster juga tough, ada beberapa teman yang kita sayangkan juga akhirnya menyerah. Customer kita juga ya ada beberapa yang menyerah juga pada akhirnya gara-gara kondisinya kayak gini. Beberapa tetap bertahan, kalau saya bilang sih bertahan sih congrats ya. Artinya kita orang yang bisa bertahan ini berarti lewatin tahap yang berat. Iya. Pandemi ini jadi kayak ujian gitu, kayak diuji kembali nih kita punya bisnis plan ini benar apa salah. Kunci dari semua jadi gini, banyak orang nanya ya, apa sih kunci sukses? Banyak orang bikin kayak quotes yang ribet banget ya. Kalau buat saya sabar sih. Inti dari semua strategi itu
dan perencanaan ini kesabaran. Sabar. Menurut saya sih iya kesabaran. Benar. Karena mau bikin strategi perencanaan apapun juga yang paling canggih sekalipun kalau tidak punya kesabaran pasti gagal. Benar, berarti kuncinya adalah harus sabar ya. Gitu. Karena kadang kita belum nyampe atas udah ganti lagi bisnisnya. Iya betul. Ganti lagi bisnisnya. Iya atau iya benar. Sabar sih. Apa sih yang belum di tujuan ibaratnya goalsnya dari Kohideo nih apa nih untuk Berbanyak. curious people ya? Saya ngelihat banyak yang menarik ya di dunia F&B ya selain dari kopi. Bukan berarti saya bilang saya tidak percaya lagi sama kopi, tapi saya lihat nih, Aduh, menarik. iya. Coklat ini sama kopi waktu kita lihat-lihat ilmunya serupa. Iya. Serupa namun tak sama ya. Ada fermentasinya juga, ada roastingnya juga, gitu kan. Cuma mungkin bedanya kalau coklat produknya yang kita jual langsung ready to consume. Iya. Kalau kopi kan harus seduh dulu. Bedanya gitu aja. Benar. Tasting note juga ada. Gerakan specialty-nya menuju ke arah specialty, tuntutan yang kualitas yang lebih baik juga ada. Makanya saya juga minat nih. Asik. Minat tahu lebih jauh nih. Benar. Coklat. Berarti boleh tuh nanti kita sharing tentang coklat. Iya, coklat. Nah, satu lagi nih kok tadi kelupaan terakhir, tips dan triknya buat kalau orang di luar sana yang baru mau mulai belajar tentang kopi dan pengen punya usaha kopi. Itu tips and triknya apa tuh kok buat ngebangun bisa jadi jalannya seperti Koko sekarang gitu. Oke. Yang pertama ya belajar, penting belajar tentang produknya. Karena pada akhirnya yang kita jual itu bukan ketenaran, bukan juga jualan teman gitu. Maksudnya jualan kayak mengandalkan pertemanan doang. Penting itu. Tapi terakhirnya kita harus ingat apa yang kita jual. Apa yang kita jual adalah kopi. Jadi kopinya harus enak. Bukan berarti packaging nggak penting, bukan ya. Bukan berarti strategi marketing nggak penting, pricing bukannya nggak penting, tapi semua kembali apa yang kita mau jual, yaitu kopi. Nah untuk bisa bikin kopi yang enak ya kita harus belajar cara nyeduh yang baik, cara roasting yang baik, cara mencari kopi berkualitasnya harus ada tips and triknya gimana mencarinya. Terus kejujuran dalam berkomunikasi itu penting sekali, Benar. Selalulah merasa bahwa diri lu tidak cukup jujur. Gitu. Jangan pernah merasa diri lu sudah cukup jujur ke customer. Nah itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya ketika lu mau tulis kopinya rasanya enak, bertanya ke diri lu, memang seenak itu kah sampai gua harus tulis enak? Oh iya. Gitu loh. Gua Iya. harus bilang ini enak. Gua harus tulis enak, of course. Semua orang harus ngomong kopinya enak. Tapi kita juga harus bertanya dalam diri kita, apakah memang benar seenak itu sampai lu mau tulis enak di packaging lu? Jadi harus ada perdebatan dalam diri sendiri juga ya? Supaya kita kecambuk bahwa gua udah tulis enak, berarti harus beneran enak nih. Gitu loh. Benar. Gua udah tertulis enak nih di customer di packaging gua nih. Berarti bener harus enak nih. Jadi Dengan kayak gitu ada koreksi lah ya. Iya, itu penting karena banyak orang tenggelam di situ, bias akhirnya. Selalu merasa produknya yang paling enak walaupun Jadi subjektif dia. iya, subjektif dan bias sama produknya. Dia merasa produknya paling enak padahal mungkin sebenarnya produknya nggak seenak yang disangka. Benar. Gitu. Itu jadi kunci utamanya adalah belajar ya, karena apa yang kita jual balik lagi adalah produknya itu sendiri. Iya. Yang lainnya adalah pendukungnya kayak misalkan strategi marketing, relasi teman, segala macamnya itu. Kalau produknya nggak oke dan kita nggak tahu cara ngolahnya, orang mungkin hanya beli sekali doang udah selesai. Iya, dia ambil. Benar-benar. Customer mungkin tidak bisa membedakan, tapi kan kita bisa. Dan kita tidak bisa mengandalkan ketidakmampuan customer membedakan terus menerus. Don't push your luck gitu. Makanya kalau tiba-tiba dia jadi pinter, Iya. Bagaimana dengan Udah diri? ketahuan langsung dari Iya. kemarin jualnya ini Iya nih. gitu kan kalau tiba-tiba customer jadi pinter, kan kita terlihat bodoh gitu. Apalagi digital sekarang ya, informasi Iya. begitu. Kita nggak pernah tahu kapan customer tiba-tiba jadi pintar. Benar. Gitu. Jadi kita harus tetap lebih pintar daripada customer. Benar itu. Thank you banget Terima kasih banyak. Buat teman-teman semua, jangan lupa follow IG-nya Curious People dan subscribe channelnya Ben's Kitchen Studio di seluruh sosial media. Ada TikTok, ada IG, ada YouTube, ada macam-macam lah pokoknya. Yang mau buka usaha bisa langsung kontak
curious people kalau mau buka usaha kopi. Thank you ya semuanya. Terima kasih. Dan see you di next episode.